yang kemudian pembahasannya mengenai A to Z ekspor, melihat ekspor dari filosofi hijrah, silaturahim, dan berjamaah. Nama lengkap beliau Pak Isnandar, CEO Karim Rahim Group, ya, akan bicara terkait dengan ekspor. Mindset terkait ekspor itu sendiri sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Nanti beliau akan menjelaskan secara lebih detail, termasuk koneksitasnya dengan hijrah, silaturahim, dan berjamaah. Mungkin untuk menghemat waktu sambil juga menunggu yang lain, kita awali dengan sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya ke Pak Isnandar untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya agak berpikir 5 kali sebenarnya sharing itu, apalagi kalau disebut kuliah, karena pendidikan. Nah gini, kita mulai dari kontennya. Ini saya ambil semalam, saya dapat 2 hari lalu saya dapat dari Facebooknya Sandiaga Uno. Dia bercerita tentang siapa namanya, Elon Musk. Saya sendiri baca buku Elon Musk. Orang membeli cuma 3 rasio, jadi dia punya, oh ini bagus ya, rasio itu ke produk, ke siapa, ke produsen, hati dan behavior. Dan dalam ekspor yang saya alamin itu orang membeli karena you, bukan karena produk, karena kita. Kenapa? Produk itu bisa di-upgrade Pak, tapi diri Anda susah di-upgrade-nya. Jadi ketika dia cocok dengan kita dan produknya misalnya bilang, ini produknya masih kurang bagus. Kalau dia merasa orang ini bisa diajak ngomong, dia akan ngomong, bisa nggak you tingkatkan produknya begini? Itu yang kita selama ini nggak kejar. Jadi bertahun-tahun ketika bicara ekspor, bicaranya adalah, nanti di slide berikutnya, bicaranya adalah cost-nya rendahkan, cost-nya rendahkan, cost-nya rendahkan. Pak, itu bukan ekspor. Itu sama aja kan kita pergi ke Alfamart dan milih mana area bandara yang lebih murah. Tapi ekspor itu bisnis yang benar-benar B2B. Jadi B2B, next slide. Oke, bisnis ada 2 ya. Jadi ada 2 bisnis. Saya coba celat. Nanti kita harap kita bisa diskusi. Kita coba cepatin yang ini ya Pak Hans ya. Jadi bisnis kan ada 2 ya, B2B dan B2C. Saya rasa itu udah tahu semua ya Pak ya. Kembali. Jadi ekspor, sales ekspor dan sales lokal itu 2 atlet yang berbeda. Kalau kita lomba lari itu ekspor itu atlet sprinter Pak. Kalau kita pengandainya begitu, pengandaian saya begitu. Lokal itu atlet maraton. Itu yang dibutuhkan atlet maraton itu konsistensi. Nggak ketemu sekarang, datang lagi besok. Nggak ketemu besok, datang lagi 2 minggu lagi. Itu lokal. Dan saya begitu, saya pernah 2 tahun coba dalami lokal, terusan saya fail. Saya nggak punya konsistensi itu, kesabaran gitu. Saya udah datang ke Cikarang, orangnya nggak ada. Itu nggak bisa saya. Tapi kalau ekspor, Anda cuma punya waktu bukan 2 hari, Anda cuma punya waktu 2 jam, 1 jam untuk membuat mereka, oke, saya akan deal sama ini anak. Itu sprinter. Jadi persiapannya, kalau kita, ini saya ngambil atlet pengadainya lebih tepat. Kalau Anda lihat, atlet sprinter itu lebih berotot daripada atlet maraton. Karena memang harus kuat. Fisiknya harus kuat, dia dalam kalau sprinter itu cuma 10 detik. Apakah persiapannya 2 jam? Tidak, persiapan 6 bulan. Jadi ketika ekspor itu benar-benar harus ngerti semuanya Pak. Saya waktu didik sales kita, kalau waktu masih kerja, belum didikan Karim, saya selalu bilang, 5 hal ekspor Anda harus kuasain. Politik, ekonomi, history, fashion, sepak bola, atau olahraga. Jadi ketika Anda ketemu seseorang, Anda umpankan salah satu di antara 5 itu, pasti ketemu. Jadi momennya akan cair. Kalau Anda gagal, pulang-pulang bos tidak akan bertanya kenapa Anda gagal. Tidak akan ada alasan kenapa Anda gagal, karena kos ke sana udah puluhan juta kan. Kita waktu ekspor itu, kebetulan perusahaannya TBK waktu itu dan uangnya ya banyak, tapi tetap ditagih Pak. Karena di kantong itu bawa $6.000 itu biasa. Dan nggak mungkin kita pulang bawa $6.000, habisin $6.000, hasil gimana? Nanti kita pergi lagi Pak. Berarti kan another $6.000. Jadi ini ekspor. Jadi maksud saya ekspor, kebanyakan kalau kita bahas ekspor tuh pembahasannya, nanti bisa saya lihatin. Pembahasannya tuh di area yang itu saja. Area produksi, harga produk saya gimana, ini saya gimana. Lupakan hal itu, bukan lupakan maksud saya. Itu ada masanya, selesai ya udah selesai. Sekarang masanya Anda ketemu lawan bisnis. Nah lawan bisnis ini masalahnya apa?
masalah mereka apa, yang dicari apa, itu yang susah. Belum bisa hati ke hati bicara begitu. Apa yang membuat mereka terdiam saja dan duduk susah. Saya ada satu customer, waktu itu saya punya waktu 1 tahun untuk menembus Moskow, ini hubungannya sama prestasi tadi. Saya dikasih 1 tahun oleh bos kami waktu itu, 2 orang, saya satu lagi teman dari Malaysia. Kalian berdua kami lombakan untuk menembus Moskow. Yang dari Malaysia disuruh dengan perusahaan multinasional dari London. Jadi lobby lah ke headquarter sehingga kita dapat tiket ke Moskow, intinya begitu. Saya, Nandar kamu dari perusahaan bawahnya, kita plastik rokok. Ada sebuah perusahaan di Dubai, yang perusahaannya itu kecil banget, Pak Hans. Tapi itu kemana-mana saya intilin orangnya. Sampai orang nanya, kok lu untilin bisa-bisa? Saya lihat, ini rootnya dia ada di Moskow. Jadi ada objektif besar terhadap sebuah kegiatan. Jadi nggak bisa ekspor, kita seperti membawa kue talam, kemudian apa yang ada beli. Ongkos sana nggak akan pernah masuk. Anda harus punya target yang strategik. Orang ini akan membeli, akan menjadi huha di market. Jadi bagi saya, waktu cuma 10 detik kalau sprinter. Waktu cuma hari itu. Waktu cuma hari itu. Sebagai printer Anda lihat di sebelah Anda, ini latihannya gimana, larinya gimana. Anda harus berpacu, Pak. Itu ekspor. Anda nggak bisa menunggu bola muntah, kemudian orang akan ke sana, Anda jual apa? Nggak ada itu. Nggak ada orang gitu, kita harus mencuri waktu. Di ekspor. Oke. Kemudian ini setiap culture itu ada indikator-indikator. Ini yang bagi saya maksud saya silaturahmi. Anda harus dalamin culture-nya. Itu friendship. Anda bayangkan kalau ilmu-ilmu lain, maaf, ekspor, mohon maaf, membina hubungan dengan sogok, menyogok segala macam. Orang yang disogok itu kalau bisa menjauh dari kita, Pak. Karena ketahuan kan. Dulu kan saya kasih Bapak handphone ya. Itu harga diri dia, Pak. Tapi kalau kita mendekatkan dengan bagus, dia malah terbang. Nah, silaturahmi Anda udah bagus. Jadi tidak bicara produk lagi, saya nggak ingat produk apapun. Jadi kita ingatnya, kita dealnya sama siapa dulu. Itu yang belum disentuh di ekspor, mohon maaf. Nail down yourself. Jadi posisikan diri Anda sehingga, oh kalau ini saya harus nelfon si A nih. Ini saya harus nelfon si B nih. Itu lebih berarti, Pak. Harga itu 2 menit akan lupa. Kenapa ekspor kita nggak bagus, mohon maaf. Ini masalah nasional. 60% ekonomi Indonesia, ekonomi kita itu ditopang sama UMKM. Silahkan cek datanya. Saya rasa salah-salahnya saya kalau 55%, 65%, 70% nggak jauh. Ekonomi nasional itu ditopang oleh 60% oleh UMKM. Pertanyaan saya, kapan UMKM ekspor? Ekonomi kita nggak akan bagus ya, 60%-nya nggak ekspor, Pak. 60%-nya itu berada di antara kita-kita aja. Kemudian ketika masuk ke marketplace apa yang Anda lakukan di marketplace? Nggak ada, Anda cuma mencantumkan harga, Anda tidak mencantumkan komitmen Anda tidak mencantumkan DNA perusahaan Anda tidak mencantumkan apa yang Anda bisa. Itu face to face, Pak. Itu face to face. Itu bagi saya itu bakal bola salju yang nggak akan bagus, karena 60% ekonomi ada di UMKM, tapi UMKM nggak bisa ekspor. Next. Kenapa mereka nggak bisa ekspor? Sorry, ini penjelasan. Ini data Kemendak, data BPS kalau nggak salah. Jadi dari 180, ini 2018, 150 juta ekspor, itu 20 item paling atas itu Bapak lihat, 52% itu nggak ada UMKM sama sekali. Hasil bumi semua. Pol, crude oil, copper, natural rubber, itu hasil bumi semua. Kenapa ekspor kita nggak bagus, mohon maaf. Ini masalah nasional. 60% ekonomi Indonesia, ekonomi kita ditopang sama UMKM. Silahkan cek datanya. Saya rasa salah-salahnya saya kalau 55%, 65%, 70% nggak jauh. Ekonomi nasional itu ditopang oleh 60% oleh UMKM. Pertanyaan saya, kapan UMKM ekspor? Ekonomi kita nggak akan bagus ya, 60%-nya nggak ekspor, Pak. 60%-nya itu berada di antara kita-kita aja. Kemudian ketika masuk ke marketplace apa yang Anda lakukan di marketplace? Nggak ada, Anda cuma mencantumkan harga, Anda tidak mencantumkan komitmen Anda tidak mencantumkan DNA perusahaan Anda tidak mencantumkan apa yang Anda bisa. Itu face to face, Pak. Itu face to face. Itu bagi saya itu bakal bola salju yang nggak akan bagus, karena 60% ekonomi ada di UMKM, tapi UMKM nggak bisa ekspor. Next. Kenapa mereka nggak bisa ekspor?
sorry ini penjelasan. Ini data Kemendak, data BPS kalau nggak salah. Jadi dari 20 dari 180 ini 2018 150 juta ekspor itu 20 item paling atas itu Bapak lihat 52% itu nggak ada UMKM sama sekali, hasil bumi semua, coal, crude oil, copper, natural rubber itu hasil bumi semua, itu korporasi, itu bukan UMKM. Kenapa ekspor kita nggak bagus, mohon maaf, ini masalah nasional. 60% ekonomi Indonesia, ekonomi kita ditopang sama UMKM. Silahkan cek datanya. Saya rasa salah-salahnya saya kalau 55%, 65%, 70% nggak jauh. Ekonomi nasional itu ditopang oleh 60% oleh UMKM. Pertanyaan saya, kapan UMKM ekspor? Ekonomi kita nggak akan bagus ya, 60%-nya nggak ekspor, Pak. 60%-nya itu beredar di antara kita aja. Kemudian ketika masuk ke marketplace apa yang Anda lakukan di marketplace? Nggak ada, Anda cuma mencantumkan harga, Anda tidak mencantumkan komitmen Anda tidak mencantumkan DNA perusahaan Anda tidak mencantumkan apa yang Anda bisa. Itu face to face, Pak. Itu face to face. Itu bagi saya itu bakal bola salju yang nggak akan bagus, karena 60% ekonomi ada di UMKM, tapi UMKM nggak bisa ekspor. Next. Kenapa mereka nggak bisa ekspor? Sorry ini penjelasan. Ini data Kemendak, data BPS kalau nggak salah. Jadi dari 20 dari 180 ini 2018 150 juta ekspor itu 20 item paling atas itu Bapak lihat 52% itu nggak ada UMKM sama sekali, hasil bumi semua, coal, crude oil, copper, natural rubber itu hasil bumi semua, itu korporasi, itu bukan UMKM. Oke, lanjut. Nah kenapa hijrah ya kembali ya, sorry pengantar, maaf saya loncat-loncat. Ini kenapa lanjutin Pak, maaf. Saya bicara hijrah, ini yang tadi diantar sama Pak Rama. Kita refleksi bangsa ini deh. Tahun lalu saya coba ngasih materi yang mirip ini di anak muda, anak-anak SMA, dan bagi saya tuh lebih bergairah karena mereka masa depan. Saya bilang ke anak-anak muda itu, you tahu nggak lambang ini? Oh tahu, VOC Pak. Semua anak muda tahu lambang itu. Saya tanya gitu, coba sebutkan pedagang-pedagang Eropa yang ke Nusantara zaman itu. Oh mereka apa Pak? Toko apa namanya? Alfonso, apalah semua, Vasco da Gama. Pertanyaan saya yang paling terakhir aja saya bilang, sebutkan satu pedagang Nusantaranya yang satu. Coba Bapak lihat. Bapak baca buku sejarah tahun 1600, sebutkan saya satu saja. Kalau misalnya VOC membeli rempah dari Maluku, sebutkan saya satu pedagang Malukunya ke Eropa. Nggak ada Pak. Kalau dia membeli pinang dari kampung saya di Padang, sebutkan satu orang Padangnya, si Buyung siapa yang ke Eropa pada tahun itu. Nggak ada Pak. Jadi kita bertahun-tahun, berabad-abad menjadi pedagang yang menunggu. Dan mohon maaf kalau kita bicara agama kita ya rezeki menunggu, Allah mengasih rezeki menunggu Pak. Mereka berjibaku bertaruh nyawa di lautan. Mohon maaf. Jadi itu yang kita menunggu Pak selama ini. Kita menunggu, kita nggak pernah pergi. Kita menunggu dan mohon maaf ini udah kejadian berabad-abad. Tahun lalu kita ngobrol di Kemendak seminar, teman-teman Kemendak bilang kami mengeluarkan APBN untuk membawa buyer dari Kanada, dari South Africa ke sini, ketemu bapak-bapak pembeli. Dan itu dipotong zamannya Pak Enggar, saya tahu persis itu. Dan itu upaya pemerintah. Saya bilang itu betul, itu udah bagus sekali. Tapi Bapak sadar nggak, 1-2 buyer terbang dari Toronto ke Jakarta, biayanya sekitar $3.000, dia nambah $200 ke Vietnam, dan dia deal di Vietnam. Negara kita yang membayar penerbangan antar benua, dia cuma nambah $200 dan deal di Vietnam. Kan kurang aja. Tapi sebenarnya biaya itu kenapa nggak dipakai buat bangsa kita? Kita dong yang pergi ke sana. Dan di seminar itu kaget teman-teman Kemendak yang ngomong begitu. Kenapa nggak biaya APBN itu buat saya? Saya yang pergi. Dan waktu itu audien bersorak waktu itu, dari itu betul. Tapi saya bilang juga ke teman-teman audien, tapi Anda akan membawa teman-teman di Kemendak itu di penjara. Karena misalnya dananya cuma 1 tiket, kenapa Pak Rama yang pergi, bukan saya iri. Ini masalah kami, ini masalah kita nasional.
iri. Itu pergi ke Jamaah. Oke, Pak. Jadi itu dulu ya, itu kita pastiin dulu. Kita begini, sorry sebentar. VOC kalau Bapak-Bapak baca, itu adalah perusahaan multinasional terkaya dalam sejarah. Lebih kaya dari kumpulan Google, Amazon, Apple. Itu datanya udah Google di mana-mana. Kalau kita selama ini mengobati diri sendiri, mengatakan kita nggak maju karena kita nggak punya pengetahuan lebih daripada bangsa Barat. Pertanyaan saya, waktu VOC paling kaya, pengetahuan apa yang dia bawa? Menanam pun tidak, dia memungut buah yang jatuh. Buah pala yang jatuh dia pungut, cuma dia tahu itu bakal mahal. Jadi pengetahuan dia bukan pengetahuan teknis, tapi pengetahuan market. Kenapa? Market knowledge. Market knowledge lebih tahu, karena dia kayak lagi dia berkeliling, dia hijrah. Dia lebih tahu dari itu. Oke, next. Oke, saya tinggalkan itu dulu. Kemudian, kenapa saya bilang itu? Jadi faktor utama bisnis kan di mana-mana cuma 3, Pak. Finansial, technical operation, produksi lah. Jadi di pabrik, kedua di market atau network. Nah, kita kebanyakan di ekspor selama ini kita berfokus justru di technical. Oh, produk saya bisa begini, produk saya bisa begini, produk saya bisa begini. Anda selalu bicara diri Anda sekarang. Which is itu pembicaranya udah selesai. Kalau udah ekspor tuh udah selesai, kita udah apal lah. Justru kita harus belajar, saya bisa begini, sejauh apa saya bisa berlari yang bukan saya produksi sekarang. Itu yang kurang kita pikirkan.